Sebelum kita mulai, jika Anda pernah merasa rumah tangga mulai terasa hampa, atau hubungan Anda dan pasangan tak lagi seperti dulu, video ini adalah untuk Anda. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang menyelamatkan pernikahan mereka. Karena rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kesadaran diri, tanggung jawab, dan pertumbuhan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kisah retaknya sebuah rumah tangga. Seorang pria, seorang teman lama, datang padaku dengan wajah letih, matanya menyimpan cerita panjang. Ia berkata, "Istriku berubah. Ia tak lagi peduli. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kasar, mudah marah, dingin. Setiap hari mereka bertengkar. Tentang cucian, tentang makanan, tentang siapa yang lebih lelah. Tentang rasa tak dihargai, tak didengar, tak dicintai seperti dulu. Lelaki ini merasa terjebak. Ia merasa cinta telah mati. Ia merasa perjuangannya tak dihargai. Ia merasa kesepian meski tinggal serumah. Dalam sunyi yang panjang, ia mengambil jalan pintas. Ia menjalin hubungan dengan wanita lain, dan pernikahannya pun hancur, cerai. Namun hidup bukanlah novel romantis. Hubungan barunya tidak menyembuhkan luka. Tak lama setelah itu, ia menikahi wanita yang menjadi pelarian hatinya. Wanita yang sebelumnya tampak hangat, penuh cinta, dan penuh janji kebahagiaan. Tapi bulan madu hanya sebentar. Dalam hitungan bulan, dia melihat perubahan yang sama. Wanita yang lembut itu menjadi mudah marah. Tidak peduli, tidak ingin terlibat dalam pekerjaan rumah, tidak ingin berbicara, tak ada lagi pelukan, tak ada lagi senyum. Dan untuk kedua kalinya, rumah tangga itu kembali menjadi medan perang yang sepi. Sunyi yang kini lebih menusuk karena ia tahu bahwa ini bukan tentang siapa yang ia nikahi, tapi tentang siapa dirinya dalam pernikahan itu. Dalam kacamata filsafat stoikisme, menghadapi diri sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang mendalam. Epictetus berkata, "Bukan dunia yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita meresponnya." Pria itu menyalahkan istrinya yang pertama, lalu menyalahkan istrinya yang kedua, lalu menyalahkan takdir, nasib buruk, bahkan cinta itu sendiri. Tapi ia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Ia tidak bertanya, "Apakah aku telah hadir sepenuhnya dalam hubungan ini? Apakah aku memahami kebutuhan batin pasanganku? Apakah aku menyayangi atau hanya menuntut? Apakah aku memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh atau justru mematikan cinta dengan pengabaian sehari-hari?" Stoikisme mengingatkan kita untuk melihat ke dalam. Untuk menyadari bahwa kita adalah sumber dari reaksi, bukan korban dari keadaan. Bahwa pernikahan bukan tentang siapa benar dan siapa salah, tetapi siapa yang berani lebih dulu berubah. Pola yang berulang, lingkaran tak terputus. Banyak orang menjalani kehidupan seperti berjalan dalam lingkaran. Pasangan berubah, tapi masalah tetap sama. Situasi berganti, tapi luka tetap menganga. Mengapa? Karena yang belum berubah adalah diri sendiri. Teman saya tidak menyadari bahwa setiap wanita yang bersamanya akhirnya menunjukkan sifat yang sama. Padahal mereka bukan wanita yang sama. Tapi respon mereka, refleksi mereka, adalah respon dari perlakuan yang sama. Jika seorang pria memperlakukan pasangannya dengan sikap defensif, penuh kecurigaan, tanpa empati,
maka setiap pasangan pun akan merasa perlu menjaga jarak, bersikap dingin, bahkan bersikap keras. Dan pola ini akan terus berulang sampai kita memutus lingkarannya dengan kesadaran diri. Pertemuan dua pria, dua cerita yang berbeda. Dalam suatu perjamuan makan malam, tanpa rencana, pria ini bertemu dengan suami baru dari mantan istrinya. Setelah saling menyapa, mereka berbincang, dan akhirnya pertanyaan yang selama ini membebani pikirannya pun keluar. Bagaimana kehidupan rumah tanggamu dengan dia? Pria itu tersenyum lembut dan menjawab, "Ia adalah wanita terbaik yang pernah saya temui. Ia sabar, penuh kasih sayang, menyenangkan, dan selalu menjaga rumah dengan baik." Mata pria itu terbelalak. "Wanita itu dulu istriku." Dalam sekejap, ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Bagaimana mungkin wanita yang dulu ia tinggalkan karena merasa tak dihargai, kini menjadi pribadi yang penuh cinta dan ketenangan? Tanggung jawab moral seorang suami. Apa yang berubah? Mengapa wanita yang sama bisa menjadi dua pribadi yang berbeda? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Wanita akan menjadi pantulan dari perlakuan suaminya. Jika diperlakukan dengan kehangatan, ia menjadi mata air yang menyejukkan. Tapi jika diperlakukan dengan dingin, ia pun akan membeku. Seorang suami, menurut Stoikisme, adalah pemimpin batin. Ia bukan penguasa, tapi penanggung jawab utama dalam menjaga kualitas moral rumah tangga. Bukan hanya memberi nafkah, tapi memberi arah. Bukan hanya memimpin, tapi menginspirasi. Menjadi suami bukan hanya soal memberi, tapi juga soal menghidupkan. Ibarat lilin yang menyala, seorang pria sejati akan memberi cahaya, bahkan saat dirinya sedang dalam gelap. Seperti sebuah piano, harmoninya tergantung siapa yang memainkan. Wanita adalah seperti sebuah piano. Bila disentuh dengan lembut, ia menghasilkan harmoni indah. Bila dipukul kasar, hanya suara sumbang yang keluar. Begitu banyak pria ingin istrinya lembut, penuh cinta, dan sabar. Tapi mereka sendiri tidak mampu menjadi lelaki yang bisa menumbuhkan sifat-sifat itu. Cinta bukan muncul dengan sendirinya. Ia dibentuk oleh tindakan kecil setiap hari. Sapaan hangat, pelukan saat lelah, mendengarkan tanpa menyela, kehadiran yang penuh perhatian. Lelaki yang ingin rumah tangganya damai harus belajar memainkan piano ini dengan kehalusan hati, bukan dengan kekerasan suara atau kekuasaan. Jangan menjadi api, jadilah penyejuk. Saat seorang istri mulai berubah dingin, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ia berubah karena orang lain. Bisa jadi, dia hanya mencerminkan apa yang telah lama dia rasakan. Seneca berkata, emosi yang tak dikelola akan menciptakan kehancuran yang teratur. Jadilah air saat pasanganmu menjadi api. Jadilah cahaya saat rumah tanggamu menjadi gelap. Jika dua orang sama-sama marah, sama-sama ingin menang, maka rumah tangga hanya akan menjadi medan pertempuran. Jangan tunggu pasangan berubah, mulailah dari diri sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena hanya orang kuat yang sanggup mengalahkan egonya. Evaluasi diri menjadi pria yang layak dicintai. Mulailah bertanya, apakah saya benar-benar mendengarkan pasangan saya? Apakah saya hadir dengan cinta, atau hanya tubuh saya yang ada? Apakah saya membangun komunikasi, atau hanya memberikan instruksi? Stoikisme mengajarkan pentingnya latihan batin, bahwa menjadi pemimpin rumah tangga adalah soal ketekunan,
bukan dominasi. Jika Anda ingin dihormati, belajarlah menjadi pribadi yang pantas dihormati. Jika Anda ingin dicintai, belajarlah memberi cinta tanpa syarat. Tak ada cinta sejati tanpa tanggung jawab sejati. Tak ada rumah tangga yang utuh tanpa pria yang rela ditempa. Kepemimpinan lelaki dalam rumah tangga. Kepemimpinan sejati tidak muncul karena suara yang keras atau aturan yang kaku, tapi dari kehadiran yang konsisten, dari integritas. Pemimpin adalah ia yang tenang dalam badai, yang tetap sabar dalam kekacauan. Ia yang mendahulukan dialog daripada pertengkaran, dan yang mampu menjadi tempat berpulang ketika pasangannya rapuh. Seorang suami adalah tiang rumah. Ia tidak boleh tumbang lebih dulu. Bahkan ketika pasangannya goyah, ia harus tetap kokoh. Bukan dengan amarah, tapi dengan kedewasaan. Menjadi suami yang penuh kesadaran. Pernikahan bukanlah tentang dua orang yang sempurna, tapi dua orang yang mau tumbuh bersama, mau saling belajar, mau saling menahan diri. Rumah tangga adalah tempat kita untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita bisa memilih, menjadi sebab kehancuran rumah tangga kita, atau menjadi akar dari pertumbuhan pasangan kita. Kesadaran adalah awal dari perubahan, dan perubahan dalam rumah tangga selalu dimulai dari satu titik, yaitu hati seorang pria yang berani bercermin. Jika video ini menyentuh hatimu dan membuatmu berpikir ulang tentang peranmu sebagai suami, sebagai pemimpin dalam rumah, maka jangan simpan sendiri. Bagikan, sebarkan. Jadikan video ini pengingat bagi kita semua bahwa rumah tangga bukan ladang kekuasaan, tapi ladang pertumbuhan jiwa. Klik subscribe, aktifkan lonceng, dan dukung channel ini agar terus bisa menyuarakan nilai-nilai yang membawa perubahan. Karena di balik wanita yang luar biasa, selalu ada lelaki yang memutuskan untuk dewasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan tetap menjadi suami yang berani bercermin pada dirinya sendiri. Salam kesadaran, salam stoikisme.